Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan mengenai profil disolusi tablet sistem rilis natrium diklofenak dengan menggunakan matriks metolos 90SH4000 dengan anggota kelompok Anissa Aulia, Aziza Ayu, dan Yulita Nurfauziah. Pendahuluan, natrium diklofenak adalah obat antiinflamasi non-steroid yang merupakan senyawa aktif dengan efek farmakologis sebagai analgetik, antipiretik, dan anti radang. Mekanisme kerja natrium diklofenak yaitu menghambat sintesa prostaglandin, yaitu suatu mediator nyeri. Tujuan sediaan ini untuk mencapai kadar terapeutik dalam darah dalam waktu yang cepat, kemudian mempertahankan kadar tersebut dengan pelepasan berkelanjutan pada kisaran terapeutik. Keunggulan bentuk sediaan ini menghasilkan kadar obat dalam darah yang merata tanpa perlu mengurangi pemberian unit dosis. Untuk susunan formulasinya, ada natrium diklofenak sebagai zat aktif dengan formulasi 50 mg, yang kedua metolos 90 SH4000 kegunaannya sebagai matriks, formulasinya 15%. Yang ketiga ada mucilago amili, kegunaannya sebagai pengikat, formulasinya 1,5 mg. Yang keempat laktosa, kegunaannya sebagai pengisi, formulasinya 26 mg. Yang kelima magnesium stearat, kegunaannya sebagai lubrikan, formulasinya 3,5 mg. Dan yang terakhir amilum penghancur, formulasinya 4 mg. Untuk susunan preformulasi, yang pertama permasalahan natrium diklofenak, yaitu natrium diklofenak obat antiinflamasi golongan non-steroid yang diberikan secara oral biasanya memiliki waktu paruh yang pendek. Upaya mengatasi permasalahannya yaitu dibuat dalam bentuk sediaan tablet sustain release. Kesimpulannya, dibuat dalam bentuk sediaan tablet sustain release dengan tujuan memperpanjang kerja obat. Yang kedua, untuk permasalahannya yaitu pemilihan matriks yang tepat. Upaya mengatasi permasalahan yaitu pilihan matriks pada tablet sustain release yaitu hidroksipropilmetil selulose atau HPMC. Kesimpulannya, matriks HPMC jenis metolos 90S4000 yaitu matriks yang tepat untuk digunakan dalam pembuatan tablet lepas sambat karena dapat membentuk suatu lapisan gel yang dapat mengatur lepasnya zat aktif pada tablet secara teratur serta diramalkan. Yang ketiga, untuk permasalahan pemilihan lubrikan yang tepat, upaya mengatasi permasalahannya yaitu menggunakan magnesium stearat. Kesimpulannya, magnesium stearat bertujuan untuk meningkatkan kecepatan aliran granul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aziza. Selanjutnya yang keempat ada permasalahannya yaitu pemilihan penghancur yang tepat. Upaya mengatasinya yaitu menggunakan amilum. Kesimpulannya amilum berfungsi sebagai penghancur karena granulnya mampu mengembang apabila kontak dengan air. Yang kelima, pengikat yang tepat. Upaya permasalahannya yaitu menggunakan mucilago amili. Kesimpulannya mucilago amili bahan pengikat yang baik dapat menghasilkan granul dan tablet yang mudah hancur dalam tubuh dan bersifat netral serta non-reaktif sehingga dapat digunakan sebagai kebanyakan zat aktif. Digunakan dengan kebanyakan zat aktif. Yang keenam yaitu permasalahannya bahan pengisi yang tepat. Upaya mengatasinya menggunakan laktosa. Kesimpulannya penggunaan laktosa sebagai bahan pengisi karena bersifat inert atau tidak bereaksi hampir pada semua bahan obat. Next. Sifat fisikokimia bahan obat yang pertama ada natrium diklofenak, pemeriaannya serbuk hablur putih hingga hampir putih, hidroskopik, melebur pada suhu 284 derajat Celcius. Larutan mudah larut dalam metanol, larut dalam etanol, atau super larut dalam air, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam ether. pH-nya antara 7 dan 8,5. Dikutip dari FI edisi 6 halaman 417. Yang kedua ada mucilago amili, pemeriaannya serbuk halus berwarna putih, tidak berasa. pH 4-8, stabilitas pati kering stabil apabila terhindar dari kelembapan yang tinggi. Secara fisik pati tidak stabil, mudah di metabolisme dan mikroorganisme. Next. Yang ketiga ada laktosa, pemeriaannya serbuk putih atau hampir putih, larutan mudah larut dalam air, praktis tidak larut dalam etanol, dikutip dari FI edisi 6 halaman 977. Yang keempat ada magnesium stearat, pemeriaannya serbuk halus, putih dan voluminous, bau lemah khas,
mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Larutan tidak larut dalam air, dalam metanol, dan dalam ether. Susu pengeringan tidak lebih dari 4%. Lakukan pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. FI edisi 6 halaman 1080. Selanjutnya ada amilum. Pemeriaannya, amilum pati merupakan serbuk amorf lunak berwarna putih dan tanpa rasa manis, tidak larut dalam air, alkohol, dan ether. Pati memiliki kelebihan sebagai eksipien, yaitu dapat tercampurkan dan memiliki sifat inert dengan sebagian besar bahan obat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Aulia. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang digunakan. Untuk di sini alat-alat yang digunakan ada spektro UV, timbangan analitik, oven, lemari pengering, mesin cetak, rehabilitator, dan lain sebagainya. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada natrium diklofenak, metalos 90SH4000, amilum, laktosa, magnesium stearat, kalium dihidrogen fosfat, natrium trioksida, dan juga aquades. Next. Di sini terdapat beberapa prosedur pembuatan. Yang pertama, penentuan panjang gelombang serapan maksimum natrium diklofenak, yaitu dilakukan dengan menggunakan panjang gelombang serapan maksimum natrium diklofenak ditentukan dengan cara mengukur serapan larutan diklofenak 10 mikrogram per mili dalam larutan dapar fosfat pH 6,8. Selanjutnya untuk prosedur yang kedua yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini dibuat dengan mengukur larutan diklofenak dalam larutan dapar fosfat pH 6,8 dengan konsentrasi 10, 16, 20, 24, dan juga 30. Next. Selanjutnya prosedur yang ketiga yaitu pembuatan tablet sustained release natrium diklofenak, yaitu dibuat tablet yang mengandung 50 mg diklofenak dengan bobot tablet 100 mg dengan variasi berat metolosnya 90 SH4000. Selanjutnya, tablet lepas lambat diklofenak dengan matriks metolos 90 SH4000 dibuat dengan metode granulasi basah. Untuk bahan-bahannya itu diklo, metolos 90 SH4000, dan juga laktosa. Selanjutnya dicampur dengan pengikat 10% mucilago amili sampai terbentuk massa yang dapat dikepal. Kemudian diayak dengan ayakan mes 10 dan dikeringkan dalam lemari pengering hingga kadar air kurang dari 5%. Selanjutnya granul ditambahkan dengan fase luar, yaitu magnesium stearat dan juga amilum, diayak dengan ayakan mes 19. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.